Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Anak-anak terbiasa memanggil dengan sebutan Pak Iksan. Saya di sini sebagai penanggung jawab seksi kerohanian MPLS SMPN 1 Pace tahun 2020-2021 akan memperkenalkan kegiatan-kegiatan kerohanian yang dijalankan di SMPN 1 Pace. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu pada anak-anak, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Pak Iksan berharap kalian semua, Bapak, Ibu, dan keluarga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bahwa SMPN 1 Pace ini menekankan masalah kerohanian anak didik, di mana muara dari semua itu adalah masalah pendidikan karakter yang di dalam bahasa agamanya terkenal dengan sebutan pendidikan akhlakul karimah. Ketika kalian nanti sudah masuk di SMPN 1 Pace, ketika proses kegiatan belajar mengajar sudah bisa dilakukan dengan tatap muka, maka yang akan dilakukan pertama kali adalah kalian masuk ke pintu gerbang, kalian harus bersalam-salaman sama Bapak Ibu Guru. Di sebelah kanan pintu gerbang adalah Bapak Ibu Guru beserta pengurus OSIS perempuan. Di sebelah kirinya adalah bapak-bapak guru beserta pengurus OSIS laki-laki. Jadi anak-anak semuanya bersalam-salaman. Ini dengan maksud untuk membentuk akhlakul karimah, saling menghormati, saling tawadhu antara satu dengan yang lain. Dan tentunya anak-anak dididik untuk selalu hormat kepada bapak ibu gurunya. Setelah masuk ke dalam kelas, persiapan waktu pembelajaran, setelah bel masuk, maka nanti akan diadakan doa bersama yang dimulai dari membaca sholawat Nabi. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca juz amma. Setelah itu membaca doa. Dan itu dilaksanakan 27 kelas, mulai kelas 7 sampai kelas 9. Dan nanti ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars SMPN 1 Pace. Setelah itu ada pembiasaan yang namanya pembiasaan literasi. Jadi untuk masalah akhlakul karimah, pembentukan karakter ini dimulai dari anak-anak masuk ke sekolah, melewati pintu gerbang, kalian sudah dididik untuk bersalam-salaman, saling menghormati, saling menyayangi, tawadhu terhadap bapak ibu gurunya. Setelah masuk kelas, kalian diajak berdoa dengan maksud supaya kalian di dalam menuntut ilmu oleh Allah dibukakan pintu kepahaman terhadap ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian diajak membaca juz amma bersama. Kalian diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai penerapan jiwa nasionalisme pada diri kita. Kalian diajak menyanyi Mars SMPN 1 Pace sebagai rasa cinta kepada alma mater kita. Untuk selanjutnya anak-anak, masalah kerohanian adalah ketika istirahat pertama waktu zuhur, maka nanti akan diadakan sholat zuhur secara berjamaah.
bergiliran mulai dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9. Insya Allah musola itu muat, tetapi berjenjang, bergantian. Tempat wudhunya insya Allah sudah representatif, sudah cukup banyak. Kalian tinggal membawa peralatan sholat. Mengapa diadakan sholat berjamaah? Ini kami ingin mendidik, kami Bapak Ibu Guru ingin mendidik kalian bahwa sholat itu sesuatu yang wajib, sholat itu sesuatu yang penting, yang harus dikerjakan. Alangkah tepatnya mengerjakan sholat itu dilakukan dengan berjamaah. Setelah itu, setelah jam pelajaran berakhir, nanti anak-anak tentunya proses KBM ditutup dengan berdoa. Setelah berdoa, Bapak Ibu Guru mengucapkan salam, lantas kalian bersalaman dengan Bapak Ibu Guru. Ini anak-anak yang berbahagia, itu sekelumit tentang pembinaan karakter, pembinaan akhlakul karimah yang diadakan di SMPN 1 Pace. Tetapi akhir-akhir ini kita mengalami apa yang disebut dengan pandemi COVID-19 atau virus corona. Tentunya dalam waktu dekat ini kegiatan semacam itu nanti belum bisa kita lakukan, karena kita tahu MPLS yang seharusnya dilakukan secara tatap muka ini terpaksa kita lakukan dengan cara daring dalam jaringan internet, sehingga nanti untuk pembinaan kerohanian sementara kita juga melalui daring. Begini anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa manusia Pak Iksan, kalian, ya, Bapak Ibu kalian, dan kita semua oleh Allah diciptakan di dunia ini. Kita sudah terlanjur diciptakan di dunia ini. Kita harus tahu tujuan diciptakannya. Ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Begini ya, kita manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dengan tujuan supaya beribadah kepadanya. Kita supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Jadi tujuan diciptakannya kita manusia dan termasuk jin itu adalah supaya kita menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita jangan sampai lupa akan tujuan ini. Kita jangan sampai salah arah dalam hidup ini. Oleh karena itu lewat tausiah saya, materi saya lewat MPLS ini, saya jelaskan pada kalian, ya. Saya jelaskan, marilah kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Terus ibadah kita ini yang penting apa? Kita sebagai umat Islam, ibadah mahdhuh atau ibadah wajib yang harus kita lakukan adalah sholat 5 waktu. Dan bagi yang laki-laki ditambah sholat Jumat. Jadi sholat 5 waktu ini harus kita kerjakan. Tidak boleh bolong sama sekali. Karena as-sholatu imaduddin.
Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia mendirikan agama. Dan barang siapa dia meninggalkannya, tidak mengerjakannya, maka seakan-akan dia merobohkan agama itu. Oleh karena itu anak-anak, di masa yang sulit ini, walaupun Bapak Ibu guru jauh dari kalian, tolong kalian manage diri kalian sendiri. Setelah mendengarkan materi saya ini, tolong kalian manage supaya kadar ibadahnya, terutama sholat 5 waktu, supaya diistiqomahkan, dikontinyukan, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, semuanya harus dikerjakan. Syukur-syukur dikerjakan secara berjamaah. Jadi begini anak, ini penting bagi kita, terutama kita sebagai hamba Allah. Pertama tadi, tujuan diciptakannya kita oleh Allah adalah supaya beribadah kepadanya. Ini jangan sampai lupa satu ini. Yang kedua, ibadah yang wajib kita lakukan adalah sholat 5 waktu. Terus bagaimana Pak kita bisa memanage waktu mulai dari pagi sampai malam, sampai bangun tidur lagi, kita bisa bernilai ibadah? Begini anak, semua aktivitas kita, ketika aktivitas kita itu kita niati dengan sesuatu yang baik, itu insya Allah akan menjadikan amal ibadah bagi kita. Tak terkecuali ketika kalian membantu orang tua. Jadi begini, ketika kalian bangun dari tidur, pertama kali yang kalian ucapkan adalah mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau nggak hafal ya sudah, alhamdulillah. Kita bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan roh saya, yang telah menghidupkan saya lagi dari tidur saya. Kita bersyukur pada Allah. Setelah itu kalian tentunya pasti ke kamar kecil, buang air kecil, kalian terus wudhu. Setelah itu kalian persiapan untuk sholat subuh. Dan usahakan sholat subuh ini dengan berjamaah. Bisa kalian lakukan di musola, syukur di masjid. Andai kata tidak bisa, minimal sholat subuh berjamaah dengan bapak ibunya di rumah. Setelah aktivitas itu selesai, mungkin kalian bisa membaca-baca Al-Quran. Atau mungkin bapak ibu kalian mungkin ada yang sibuk di pagi hari, kalian bisa membantu bapak ibumu di rumah. Mungkin anak putri bisa membantu cuci-cuci piring, cuci-cuci sendok. Anak laki-laki mungkin bisa membantu cuci-cuci pakaian, bisa membantu menyapu halaman rumah, dalam rumah, dan lain sebagainya. Dan itu semua jangan dianggap itu bukan ibadah, tidak. Karena ketika kalian membantu orang tua kalian, kalian kerjakan dengan ikhlas, itu nanti akan menjadi amal ibadah bagi kalian. Dan insya Allah itu menjadi amal ibadah yang sangat berkah bagi kalian. Insya Allah sangat berkah pada kalian. Ya, itu yang pertama. Setelah itu, di masa pandemi ini, mungkin kalian tidak bisa pergi ke sekolah. Begitu pula dengan bapak ibu guru, mungkin juga kerja dari rumah. Ya. Apa yang bisa kalian lakukan? Kalian bisa mandi, setelah itu sholat duha, setelah itu persiapan
untuk pembelajaran via daring. Nanti mungkin mulai jam 7 sampai jam 12 kalian belajar. Selain kalian menunggu materi dari Bapak Ibu guru, kalian juga diharapkan membaca buku. Jangan dikira membaca buku itu tidak ibadah. Membaca buku, kita belajar, berlatih, mengerjakan soal, itu ibadah. Ibadah. Karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kita melaksanakan sesuatu yang wajib, maka kita akan mendapatkan pahala. Setelah itu, setelah siang selesai, kalian bisa istirahat. Nanti menjelang zuhur, kalian bisa mandi, wudhu, persiapan untuk sholat berjamaah, baik di musola ataupun di masjid, ataupun di rumahnya sendiri dengan bapak ibunya di rumah. Setelah itu mungkin kalian bisa istirahat. Nanti menjelang sore, waktu asar juga begitu, kalian lakukan lagi. Setelah itu waktu maghrib juga begitu lagi. Bahkan setelah maghrib biasanya kalian sholat di masjid atau musola, kalian teruskan dengan mengaji. Itu semua aktivitas